Jokowi pun pantang mundur walau selangkah karena di belakangnya ada rakyat 90% masih mendukungnya. Mau apa kalian semua? Oh, saya hanya mengangkat di media saja. Apa sih itu? Apa sih? Coba sih. Setelah kepentingan merokok, bila ada juga yang mungkin ya kepentingan setelah kepentingan merokok dan jenis hujan itu bisa jadi. Jadi kalau mau lebih detail ya harus disurvei, ditanya karena kan nggak mungkin hanya sama yang pulang. Kalau saya pulang saya kira sudah fair ya. Jika hanya kasus ditanya, COVID juga. Apa sih itu? Apa sih? Coba sih. Setelah TV, setelah nonton apa atau janji para Ya. bisa orang-orang punya pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan sebetulnya semua yang sekarang punya usaha sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo sudah menemukan pasangannya. Jadi kita kembali lagi nih ke buku sosial media yang lagi heboh-hebohnya nih. Gimana video selengkapnya sebetulnya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Guys, sedih banget guys. Belum 24 jam iklan video. Lu lihat kan cuy, narasi-narasinya dari junjungannya sampai pendukungnya sama semua. Apapun yang terjadi di kubu Anies dan yang terjadi di Anies, semua pada rame-rame nuding pemerintah. Sampai ada narasi di X, Anies versus pemerintah. What the fuck? Semua yang terjadi semua salah 02. Apapun yang bikin Anies gak menang, semua salah bapaknya Gibran. Logical fallacy kayak gini yang gue lawan. Selalu dikit-dikit MK aja ditabrak, apalagi ini, apalagi itu. Lo yang teriak-teriak MK, ya. Pernah tahu nggak komposisi hakim MK yang setuju dan yang nggak setuju itu ada berapa? Hakim MK itu ada 9 cuy. Soal batas bawah capres-cawapres kemarin ada 5 yang setuju dan 4 yang nggak setuju. Gimana bisa lo ngelantur bilang ada pembusukan MK? Ada yang sedikit aneh dan lucu. Jadi ada seorang ustadz mendoakan kepada pemilih Prabowo dan Gibran. Insya Allah didoakan oleh ustadz ini nanti di akhirat akan bersama-sama dengan Prabowo dan Gibran plus Jokowi disatukan di akhirat di tempat yang satu. Lalu pendukung Prabowo Gibran itu protes, kok doanya jelek-jelek, kok doanya yang jelek ke ustadz gitu. Ustadznya nanya, mana doa yang jelek? Orang saya cuma berdoa mudah-mudahan di akhirat kelak disatukan dengan Prabowo Gibran plus Jokowi. Nggak jelek. Betul. Gitu loh. Nah, berarti yang menganggap jelek adalah para pendukungnya sendiri tidak mau disatukan. Tapi ada benarnya juga doa ustadz tersebut. Dan saya berdoa ya, kita doakan, kita aminkan supaya mereka bersama nanti di akhir. Misteri di ijazah palsu Jokowi akan terungkap. Kayaknya Pak Jokowi nggak punya ijazah pun rakyat Indonesia juga terima-terima aja. Orang kerjanya bagus kok. Dia siap pasang badan buat bela Indonesia. Daripada ijazah tinggi, cuman bisa ngomong manis doang. Kebanyakan ngomong, kebanyakan bohong, kebanyakan politik identitas. Ya, buat apa? Diikutin ya Gisujana. Ngapain lu ikutin gitu? Malah terlibat kasus hukum, nanti repot sendiri. Keluarga yang repot, keluarga yang malu. Mendingan di rumah masak. Gak penting urusan gitu. Rakyat Indonesia sama Pak Jokowi gak punya ijazah aja juga setuju aja. Orang dia kerja dia bener kok. Ribet banget jadi manusia. Kasih tahu kakak. Anak-anak abah ya. Sekarang kan udah ada hasil nih dari KPU, udah real ya. Jadi bukan quick count lagi. Jadi udahlah. Kasih tahu kakak. Kemarin kan masih nggak yakin, kayak nggak usah sombong. Ini belum hasil Kasih akhir. Tahu kakak. Bahkan nanti akan ada nih 2 putaran. Kenapa sih? Udah kalian cuma menang 2 provinsi, kalah jauh gitu loh ya. Jadi udah ikhlas, legowo, menerima kekalahan. Ya udah gitu kan. Kan simpel gitu kan, nggak ada rusuh, nggak ada keributan, nggak ada apa-apa, nggak usah bikin memecah belah suasana gitu kan. Kalian mau bikin 2 putaran, mau 1000 putaran, mau saya tetap pilih 02 kok gitu kan. Dan juga ya udah hasilnya kan udah terbukti sekarang. Emang susah banget ya buat ikhlas menerima kemenangan orang lain, buat ikhlas menerima bahwa Anda kalah. Susah, harus heboh, harus teriak-teriak,
harus rusuh gitu kan. Prabowo aja dulu ketika Pak Jokowi menang dia datang loh ke pelantikan Pak Jokowi ketika dia terpilih sebagai presiden. Susah memangnya mempunyai hati yang tulus Pak Prabowo. Kenapa sih? Kenapa kalian tuh semakin iya kan saja. semakin kayak ilmu token gitu ya, semakin sedikit semakin berisik. Udahlah, terima aja. Toh Pak Prabowo akan jadi presiden kalian, udah terima fakta gitu aja ya. Makasih. Iya, kasih tahu bang. Masih laku ya kok kayak gini nih. Cair. Senyum, semangat. Ajar habis. THR cair. Iya. Udah diumumin. Udah ngawur. Udah selesai. Iya. Gimana nih? Udah kayak gini doang. Gimana bang? Gak pilih 02 tapi ikut naik. Iya, betul. Gak pilih 02 tapi harga-harga ikut naik. Stres gak? Ya alhamdulillah lah, alhamdulillah. Iya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kapan lagi kalau bukan sekarang naiknya, guys? Oh gitu. Ya, emang seperti itu sih. Karena tahun depan bisa naik lagi ya. Iya, betul. Kita harus siap-siap. Iya. Udah. Betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini khusus untuk Bapak Prabowo. Bapak Prabowo yang saya paling cintai. Iya. Seandainya Bapak itu minta mata saya, kalau Bapak butuh, khusus untuk Bapak saya kasih. Ginjal saya pun saya kasih untuk Bapak. Saya cuma minta satu sama Bapak. Bapak pasti menang. Jadi presiden. Tapi saya minta cuma satu. Jangan angkat Anies itu. Besok masuk di dalam kabinet Bapak. Lebih baik Bapak pelihara kucing sebanyak-banyaknya daripada pelihara Anies. Cukup udah. Salah satu yang meyakinkan saya adalah saya tidak mau dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang curang, apalagi presiden yang terlibat atau wakil presiden yang kemudian menjadi persoalan yang terus-menerus kita perdebatkan. Karena memang KPU dan kita semua seperti kata Bung Rocky melanggar satu undang-undang yang kita lupa, yaitu undang-undang tentang perlindungan anak. Karena rakyat sudah pintar, rakyat sudah cerdas. Kita mau dibohongin lagi. Cukup. 2014, 2019 kita dibohongin. 2024 kita akan mengadakan perlawanan habis-habisan. Siapapun lawannya, mau itu aparatur pemerintah, mau itu presiden sekalipun, kita akan lawan. Nah, tuh kan. Pala jadi kaki, kaki jadi pala, buat kemerdekaan bangsa dan negara kita. Tuh kan. Waalaikumsalam. Iya. Saudara-saudara, hari ini pamflet yang bertebaran di sini adalah penolakan semua rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemilu yang ada sekarang adalah bukti kecurangan rezim. Harus kita lawan. Maka tidak akan ada pemilu ke depan. Tidak akan ada lagi yang berani untuk mencalonkan sebagai calon pemimpin tanpa dukungan kekuasaan. Padahal pemilu menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, bukan kekuasaan dari seorang pemimpin. Hah? Apa? Tidak akan ada pemilu ke depan dan tidak akan ada yang berani mencalonkan pemimpinnya tanpa ada dukungan kekuasaan. Ngawur. Pak Hasto ini kata siapa? Analisanya siapa? Ilmunya siapa? Yang dipakai itu. Jangan sembarangan kalau ngomong Pak Hasto. Ya mungkin yang tidak berani mencalonkan calon pemimpin itu Pak Hasto dan partainya, karena kemarin sudah kalah. Ganjar Mahfud jadi malu mau mencalonkan lagi, iya kan? Pak Hasto. Ini juga penjelasannya keren. Prabowo Gibran itu menang karena atas kekuasaan Pak Jokowi.
Prabowo Gibran itu menang atas kedaulatan rakyat, atas kehendak rakyat. Jadi stop fitnah-fitnah yang tidak berdasar itu. Gini loh Pak Asto, kalau memang Ganjar Mahfud itu kalah, calon dari PDIP itu kalah, ya wes terima apa adanya, terima. Kalau sebuah pertarungan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Jangan sampai kalau kalah nuduh-nuduh yang menang itu curang. Apalagi nuduh Presiden Jokowi itu yang yang melenggangkan kekuasaannya untuk ke depan. Jangan. Aduh. Saya bingung sama Pak Asto ini. Pak Asto, ingat, wis legowo, ini lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang untuk menyelamatkan bangsa, kami harap berkumpul di depan gedung DPR tanggal 19 Maret untuk menanam titik awal menimbangkan rezim yang sudah merusak bangsa ini, yaitu rezim Joko Widodo. Mari bergabung, dan inilah titik awal perjuangan kita agar negara ini, bangsa ini bisa selamat, karena ternyata bangsa ini tidak bisa diselamatkan lewat demokrasi, karena demokrasi dihancurkan oleh rezim Jokowi. Oke, selamat berjuang, selamatkan bangsa Indonesia. Selamat siang. Sebelum saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat pada saudara-saudaraku muslim. Tuduhan. Sengaja video ini saya buat, saya setia kawan ya, kepada pendukung nangis 02 Pak Jokowi, Pak Prabowo Gibran. Hai, satu komando. Ya, pemilik TikTok satu komando. Betul Pak. Ayo tahu bro, dia. Kami tunggu instruksinya kapan kita mau turun. Ya, bukan kita mau ini apa segala macam, tidak. Kita hanya menunjukkan bahwa kita juga bisa, dan kita mau mempertahankan apa yang sudah terjadi dan itu benar, tidak ada kecurangan. Jadi kita tunggu komando. Satu komando. Kita tunggu komando untuk kapan kita birukan Jakarta. Kita birukan di depan KPU. Betul. Ya, satu komando kita tunggu. Betul. Kita tunggu. Salam sehat. Nggak ada bukti. Salam Indonesia maju, salam Indonesia mas. Presiden tukang bohong lu banggakan. Astagfirullah. Fitnah lagi. Bos, bertobat bos. Jangan gitu loh. Itu presiden kita loh. Prestasinya banyak bos. Nggak kayak lu. Tukang fitnah. Kalau nggak fitnah ya menghina. Itulah orang-orang kayak lu itu kayak gitu. Nggak ada rasa bersyukurnya. Pak Jokowi itu udah bagus. Kalian mau pemimpin yang kayak gimana lagi? Saya dokter spesialis anak. Saya nggak butuh makan gratis. Kita saya dibilang butuh susu berhalusinasi. gratis. Saya bisa beli makanan apa yang saya suka pakai uang saya sendiri. Kasih tahu kakak. Makan gratis dan susu gratis ini nggak masuk akal. Kita nggak butuh makan gratis, kita nggak butuh susu gratis. Kita butuh program lain yang jauh lebih membawa perubahan, program lain yang lebih besar gitu. Ngapain makan gratis, ngapain susu gratis? Manja, ya kan? Masih banyak loh daerah di Indonesia ini yang warganya itu masih mengalami kelaparan. Percaya nggak kamu? Kalau kamu sekarang tinggal di Jakarta, kamu cuma butuh waktu 3-4 jam gitu jalan darat, kamu akan ketemu daerah namanya Jambang Kulon di wilayah Jawa Barat. Bukan ujung kulon ya, namanya Jambang Kulon. Jadi Jambang Kulon ini salah satu daerah yang menurut aku masih banyak warganya, masih banyak, artinya nggak semuanya ya. Masih ada warganya itu yang hidup di bawah garis kemiskinan. Benar kakak, benar. Nggak usah ngomongin gizi kurang, nggak usah ngomongin stunting. Ini juga penjelasannya gizi keren. buruk aja masih banyak di sana. Kalau kamu bilang, lah itu ibunya suruh dong kasih makan ayam kek, ikan kek, biar anaknya nggak stunting. Gimana sih anaknya bisa sampai stunting, gitu kan? Gini, jangankan buat beli ikan, buat beli ayam, buat sebagian mereka beli telur 2 butir aja sehari buat anak mereka itu mereka masih berat banget. Hari ini bisa makan nasi sama sedikit sayur tuh udah syukur alhamdulillah banget. Kalau kamu bilangnya jangan dikasih ikan lah, kasihnya kail, jangan manja dong. Makan. Yang kamu perlu tahu, makan itu adalah kebutuhan dasar.
Kalau kamu laparnya hari ini, kamu ya butuh makannya hari ini. Kalau anak kamu nangis minta susu, nangisnya sekarang, ya kamu harus kasih susunya sekarang. Nggak bisa seminggu lagi, nggak bisa 3 hari lagi, nggak bisa 4 hari lagi. Gitu. Saat pemerintah kita bisa ngasih ikan ke warganya, ya mungkin kita doain gimana caranya supaya mudah-mudahan pemerintah juga menyiapkan kailnya yang segitu banyaknya. Gini, mau kamu kasih kail 1 orang 5, 1 orang 7, kalau orangnya udah nggak makan 3 hari, boro-boro kailnya dipakai buat cari ikan, gitu kan analoginya. Ya ada mereka pingsan duluan, ya mereka juga tetap harus dikasih makan dulu gitu. Ini salah satu contoh pasienku di Jamangkulang. Lihat deh, berbulan-bulan kita susah banget naikin berat badannya. Kenapa ya orang tuanya susah gitu untuk belum punya kemampuan untuk mendapatkan makanan yang layak buat anaknya. Ya orang tuanya suruh kerja lah, jangan males. Gini, saat kamu dikasih privilege badan yang sehat, pendidikan yang baik gitu, sehingga kamu bisa kerja, bisa dapat penghasilan yang cukup. Gak semua orang bisa punya privilege itu, dan kamu nggak tahu gimana kondisi orang lain gitu sampai mereka tuh belum bisa bekerja. Mungkin bukan karena malesnya, mungkin ada kendala lain yang bikin akhirnya mereka nggak bisa punya pekerjaan yang layak dan bisa menghidupi diri mereka secara layak. Ya segitu sebetulnya. Semoga videonya bisa menghibur ya. Selalu saya berpesan di akhir video bahwa tetap jaga persatuan, tetap jaga kesatuan serta persaudaraan kita. Jangan rusak negara yang begitu indah ini dengan hal-hal yang jelek dari kita ya. Sekian videonya sebetulnya, semoga bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.